Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan lanjutkan presentasi dari rekan kami yang sebelumnya. Nah, di samping kelebihan-kelebihan atau keuntungan-keuntungan dari pelaksanaan KBBU, kita melihat di sini ada beberapa kelemahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan KBBU. Yang pertama adalah bahwa belum semua komponen pemerintah sepakat terkait dengan skema KBBU yang ada. Jadi sebagian yang menyebutkan bahwa BSG, KSAP itu bukan termasuk dari KBBU, sehingga nanti akan berdampak pada proses tender, penjaminan pembiayaan, pembangunan hingga pengelolaan aset KBBU. Yang kedua adalah berdasarkan hasil LIPI bahwasanya feasibility study tidak dibuat secara layak oleh PJPK. Jadi ini juga akan bermasalah. Kemudian tidak semua anggaran yang dianggarkan pembangunan fisik, hanya 40% saja yang benar-benar untuk pembangunan fisik. Kemudian bagi swasta, KBBU melakukan investasi yang hampir tanpa risiko, sehingga karena dia dijamin oleh negara dan sehingga ini akan, kalau misalnya terjadi kebangkrutan atau kegagalan proyek, akan menjadi beban APBD. Selanjutnya adalah pemerintah seolah-olah lepas tangan ya dan tanggung jawab fungsi sebagai pelayanan publik. Nah, seolah program-program ini diserahkan atau diberikan kepada masyarakat, kepada badan usaha. Kemudian dalam Perpres 38 tahun 2015 itu disebutkan bahwa tanah untuk pelaksanaan KBBU itu diadakan oleh pemerintah, tetapi terdapat juga aturan kalau badan usaha dapat membayar kembali sebagian seluruh pengadaan tanah, sehingga kalau begini bisa jadi aset akan dikuasai oleh swasta. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan pembiayaan investasi non permanen atau kita sering singkat dengan PINA. Nah, PINA sendiri adalah pembiayaan investasi non permanen non anggaran pemerintah, investasi non anggaran pemerintah yang menggalang sumber-sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan dampak untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Seperti yang kita sudah bicarakan di depan tentang KBBU, PINA juga seperti ini. Bedanya PINA dia tidak termasuk dalam anggaran, tidak dianggarkan dalam pelaksanaan, dia murni dari pihak luar, pihak dari yang akan melaksanakannya. Kemudian tujuannya apa? Sama, tujuannya itu mencapai pencapaian target pembangunan nasional, terus memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi seperti yang sudah kita lihat tadi, kemampuan APBN atau APBD terbatas sehingga perlu ada bantuan dana. Selanjutnya, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar modal, menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, mengoptimalkan kontribusi penerima modal dan penanam modal terhadap proyek pembangunan. Kemudian meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi, optimalisasi aset untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan PINA, pinjam. Sumber pembiayaan PINA itu tidak menggunakan anggaran pemerintah, melainkan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal bisa dari penanaman modal, segala bentuk penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian dana kelolaan, dana yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi. Kemudian perbankan, perbankan seperti yang kita tahu yang himpun masyarakat itu disalurkan kepada bentuk kredit dalam bentuk rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian pasar modal, kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, pendanaan efek, kemudian asuransi, kemudian lagi lembaga pembiayaan, kemudian lembaga jasa keuangan dan pembiayaan yang sah lainnya. Nah, untuk kriteria PINA sendiri ada 4. Pertama, dia harus mendukung pencapaian target prioritas anggaran pembangunan.
Kemudian dia harus memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kemudian mencukupi atau melayaki kelayakan komersial dan memenuhi kesiapan dari Riedel kriteria. Selanjutnya, kalau kita lihat ya, pembiayaan investasi non permanen non anggaran pemerintah atau PINA ini hadir sebagai suatu skema fasilitasi yang ditujukan untuk mempercepat investasi swasta dan dalam pembiayaan proyek strategis nasional. Sumber tersebut bisa berasal dari luar anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran belanja pendapatan daerah, dan pemerintah fungsinya mendukung penuh oleh kebijakan pemerintah. Nah, skema pendanaan investasi PINA itu sendiri itu ada 3. Yang pertama itu dengan investasi langsung. Investasi langsung ini adalah mengacu kepada investasi dalam perusahaan bisnis yang dirancang untuk memperoleh kepentingan pengendali dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian dana campuran. Nah, ini dengan menerbitkan surat utang tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tapi investor dapat memilih waktu menebus setelah waktu periode tertentu. Kemudian reksadana. Reksadana dari kumpulan yang dikumpulkan oleh banyak investor untuk berinvestasi pada sekuritas saham, obligasi, instrumen pasar modal, atau pasar uang untuk dalam bentuk pribadi ataupun dalam bentuk reksadana. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu pertama adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Selanjutnya disebut dengan KBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh sebelumnya oleh Bappenas dalam hal ini, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara pihak. Kemudian yang kedua, beberapa contoh proyek infrastruktur yang sudah menjadi prioritas antara ini adalah pembangunan jalan tol, pembangunan bandar udara baru termasuk bandar udara di perbatasan, atau pengembangan bandar udara di daerah rawan bencana dan transportasi di sektor energi tertentu. Kemudian selanjutnya itu dalam APBN, kalau dilihat dari APBN hanya sanggup memenuhi 41% dari total kebutuhan pendanaan. Untuk itu pemerintah perlu melakukan inovasi pembiayaan lain melalui pendekatan pembiayaan kreatif. Kemudian investasi non anggaran pemerintah atau PINA merupakan mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya itu bersumber selain dari anggaran pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian Bappenas. Nah, tujuan dari PINA itu sendiri adalah untuk memenuhi pembiayaan investasi berupa penanaman modal dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. PINA juga memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi fasilitasi, fungsi ekosistem, fungsi pembangunan, dan people learning. Nah, untuk sumber-sumber pembiayaan PINA itu berupa penanaman modal, kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan digunakan dalam pembiayaan tersebut. Nah, yang sudah ada di Indonesia, yang sudah berjalan di Indonesia itu berupa pembangunan jalan tol di ruas jalan untuk wilayah di luar Jawa. Demikian dari presentasi dari kelompok kami, dan kepada kelompok yang ingin bertanya atau kawan-kawan yang kami persilakan untuk sempurnanya dalam diskusi kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.